Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, jumpa lagi dengan saya. Seperti yang telah saya sampaikan di video selanjutnya, kali ini kita akan membahas kitab I'anatul Thalibin juz 2 halaman 145 tentang takziah. Di mana di salah satu sahabat kita ada yang menyalahpahami digunakan untuk menghukumi haram pada tradisi kita, dan itu adalah kesalahpahaman, tidak membaca secara konteks. Kita mulai dari khotimatun halaman 145. Khotimatun, baris dari atas, mulai baris 1 2 3 4 5 6 7 8 9, baris ke 9 di kitab saya I'anatul Thalibin cetakan Al-Haramain. Khatimatun utawi kiku ana pungkasan, akhiran, penutup. Nas'alullaha husnal khitam. Tusannu ta'ziyatul musabi lima akhrajahu at-Tirmidzi an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nas'alullaha husnal khitam, kita minta husnul khatimah, akhir yang baik kepada Allah. Dan ini ada hukum takziyatul musab, takziah ya, takziah, ngaring-ngaring, kalau bahasa Jawa, ngaring-ngaring orang yang dikenai musibah, itu hukumnya sunnah. Atau takziah kepada orang yang terkena musibah, itu hukumnya sunnah. Begitu, hukum takziah hukumnya sunnah. 5 akhrajahu at-Tirmidzi, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man azza musaban falahu mislu ajrihi." Man utahi sapane wong azza iku lamun takziah, ngaring-ngaring sapa man musaban wong sing dikenani musibah. Falahu mongko iku tetep keduwene man mislu ajri utawi padane ganjarane musoban. Jadi siapapun yang takziah kepada orang yang terkena musibah, maka dia akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang terkena musibah itu. Pahalanya sama ketika dia sabar sama. Kita bahagia, dia sedang susah, kita bahagiakan dia dapat pahala, kita juga dapat pahala. Wa akhraja at-Tirmidzi aidan, kemudian Imam Tirmidzi juga meriwayatkan an Ibnu Barzah. Nah, ini pokoknya mulai dari sini, kemudian poinnya bukan itu, tapi ini adalah motivasi dari hadis-hadis Nabi Muhammad kepada kita agar takziah, dan itu banyak sekali pahalanya. Nah, poinnya itu. Jadi mari kita bertakziah, begitu ya. Jadi munculnya ini permasalahan yang ada adalah dari takziah. Nah, ini definisi takziah itu apa? Ini yang paling urgent sekali kita bahas. Wa ta'ziyatu tawi ta'ziyah ya ta'ziyah al-amru bis-sabri wal hamli alaihi bi wa'dil ajri wa tahdhiri minal wazri bil jaz'i wa du'a ulil mayyiti bil maghfirati walil hayyi bi jabril musibati. Takziah itu apa? Hiya al-amru bis-sabri, merintah agar sabar, wal hamlu alaihi, dan menerima nasibnya, itu ya, bisa menerima biwa'dil ajri, dengan janji pahala, ada balasan pahalanya. Kemudian watahdhiru minal wazri, dan memberi peringatan akan dosa ketika dia menyusahinya. Jadi kita perintah ketika ada orang yang terkena musibah, kita perintah sabar, terima saja, nanti ada gantinya. Kemudian kita kasih peringatan kalau nanti kita sedih dengan apa yang telah kita terima, nanti akan mendapatkan dosa. Intinya seperti itu. Itu adalah takziah. Wa du'a ulil mayyiti, dan mendoakan mayit.
bil maghfirati kelawan ampunan, agar mendapatkan ampunan. Walil hayyi bijabril musibati, dan mendoakan kepada orang yang masih hidup bijabril musibati, dengan ada ganti akan musibahnya nanti, ada jabru tambelan kalau bahasa Jawanya, ada ganti dari musibah yang telah dia alami itu. Fayuqalu fiha a'udzumallaha ajroka wa asana azaka wa ghafara limayyitika wa jabara musibataka aw akhlafa alaika aw nahwa dzalik. Jadi itu intinya adalah beberapa ucapan yang diucapkan ketika kita bertakziah. A'udzumallahu ajroka, Allah mengagungkan pahalamu, membesarkan pahalamu. Ahsana azaka, dan Allah juga telah memperbaiki azaka, Allah juga telah memperbaiki kebahagiaanmu. Wa ghafara limaitika, Allah telah memberikan ampunan kepada orang yang mati darimu, yang meninggalkanmu. Wa jabara musibataka, Allah juga telah menggantikan, insyaallah nanti Allah telah akan menggantikan musibahmu ini. Aw khalafa alaika, Allah memberikan ganti kepadamu. Aw nahda dari, dan atau kata-kata yang semacam itulah ya. Pokoknya itu adalah lafal-lafal dalam takziah, dan ini sangat kompleks sekali ya. Wa hadza fi ta'ziyatul muslim bil muslim, lah ini adalah takziahnya orang muslim kepada orang muslim. Jadi takziah itu tidak hanya ke orang muslim saja, bisa kita takziah ke orang kafir. Wa ana ta'ziyatul muslimi bil kafir fala yuqalu fiha wa ghafara limayyitika, tidak boleh. Kalau takziah kepada orang kafir itu tidak boleh bilang wa ghafara limayyitika, li anallaha la yaghfirul kufra, karena Allah tidak akan pernah sama sekali mengampuni dosa kufur. Jadi kita tidak usah bilang semoga mayatnya diampuni, tidak usah. Wahya mustahabbatun, sudah. Lah terus kita bilang apa kepada orang kafir ya? Pokoknya jangan doa-doa ini ya yang diajari seperti kita kepada orang muslim. Ya sangat diperintah sabar, jangan ngamuk. Ya banyak cara, ini sangat kompleks sekali, fleksibel dalam penerapannya, bisa diterapkan dengan berbagai cara, yang penting tidak menyinggung akidah. Wa ya mustahabbatun qabla mudhi salasi ayamin minal mautiyah, ini takziah disunahkan qabla mudhi salasati ayamin, sebelum melampaui atau sebelum 3 hari. Jadi takziah itu 3 hari begitu ya, 3 hari sebelum terlewat 3 hari. Jadi hari pertama, kedua, ketiga itu disunahkan takziah. 3 hari terhitung sejak dari kematian, minal mauti. Waktu kerahu, dan takziah dimakruhkan ba'da mudhiha, setelah terlewat 3 hari. Ketika sudah terlewat 3 hari itu hukumnya makruh ya, bukan disunahkan lagi. Wa yusanu ayya umma biha jami'a ahlal mayyiti, dan disunahkan orang yang takziah itu untuk meratakan dengan takziah itu, areng-areng itu ke semua keluarga mayit, min songgirin wa kabirin wa rajulin wa mra'atin. Jadi semua menyeluruh. Yang ditakziahi itu keluarga mayit secara menyeluruh, yang kita hibur, yang kita berikan kebahagiaan agar dia bahagia, yang kita hibur itu adalah semua menyeluruh. Kita umumkan saja, baik itu anak kecil, orang besar, orang dewasa, laki-laki, perempuan, illa syabatan wa amrod, kecuali anak muda, wanita muda, wa amrod, dan amrod, husnan kang bagus, hasanan kang bagus. Kecuali ketika ada perawan dan amrod yang cantik jelita, dan yang amrod itu kan anak laki-laki yang masih kecil, yang cantik tapi cantik ya, rupawan. Fala yu'zihima ila maharimah. Jadi yang berhak untuk mentakziahi atau berhak untuk menghibur itu ya mahramnya,
dua syabah dan wa amrad. Wa zaujatahuma wa zaujahuma wa zaujahuma wa zaujuhuma ya, fala yu'zihima illa maharimuhuma wa zaujuhuma. Dua orang ini yang mentakziahi ya cuma mahramnya dan suaminya. Wa yukrahu ibtida'u ajnabiyyin lahuma bitakziyati balil hurmatu aqrab. Wa yukrahu lan den makruhake ibtida'u ajnabiyyin apa ngawitine wong liya lahuma maring syabah wa amrad bitakziyati kelawan ma'ziyah kelawan takziyah balil hurmatu bali utahe hukum haram aqrabi luweh parek. Jadi ana wong liya, ada orang lain kemudian menghibur wanita muda tadi dan amrad, itu hukumnya makruh, bahkan mendekati haram. Jadi makruhnya mendekati haram. Wa yakrahu li ahlil mayit al julusu li ta'ziyati, dan dimakruhkan li ahlil mayit kedue ahlul mayit keluarga mayit apa al julusu lungguh li ta'ziyati karena ta'ziyah. Lunggah-lungguh. Keluarga mayat ini yukrahu untuk al-julus duduk ya, duduk karena biar ditakziahi. Wasun itu amin lah, ini yang jadi permasalahan. Wasun al-julusu wasun auto amin. Wasun auto amin dan membuat makanan. Lah terkena musibah malah masak-masak kan ya ndak, makruh, itu hukumnya makruh. Ndak begitu, itu hukumnya makruh. Ya jma'una nasu alaihi, ya jma'una sun uta amin apa wasun uta amin lan makruh apa gawe panganan atau membuat makanan ya jma'una kang kumpul sapa nasu manusa alaihi ngatasé to'am. Jadi saat terkena musibah ya, ini pun hukumnya makruh ya, karena hukumnya makruh. Misalkan ada orang terkena musibah, keluarganya meninggal, kemudian keluarga yang ditinggalkan ini malah membuat makanan, duduk-duduk dan membuat makanan, itu hukumnya apa? Makruh. Nah makanan ini pun ditujukan ya jma'una annasu alaihi, makanan yang membuat makanan yang nanti manusia akan menuju makanan itu, kumpul-kumpul untuk makanan itu. Jadi membuat makanan untuk pengundang banyak orang itu makruh ya, sekali lagi makruh. Lima rawa Ahmadu an Jabir bin Abdullah al-Bajli qala kunna na'udu al-ijtima'a ila ahlil mayyit wa sun'ihim atau ama ba'da dufnihi minan yahatiya. Ini ada pendapat dari riwayat dari Ahmad. Qala kunna ana sapa kita na'uddu iku milang sapa kita al-ijtima' kumpul-kumpul ila ahlil mayyit maring ahlil mayyit wasun ehim lan gawene ahlul mayyit atau ama ing panganan ba'da dufni ing dalem sawuse dipendeme mayit minane hati diwilang kami menganggap minane hati sebagian dari niyahah sambat-sambat ya. Nah kami menganggap kumpul-kumpul ke orang yang meninggal, kemudian orang yang meninggal membuat, orang yang ditinggal keluarganya ini membuat makanan, iki terbilang minan niyahati, bagian dari niyahah. Kan yo gimana ya, orang takziah itu kan memang satu untuk menghibur, bukan untuk sekedar kumpul-kumpul terus menunggu makanan. Ini kan konteksnya kan beda jauh dengan yang kita laksanakan saat ini. Kemudian wa yustahabbu li jirani ahlil mayyiti, dan disunahkan li jirani ahlil mayyiti bagi tetangga keluarga yang meninggal, disunahkan bagi tetangga keluarga yang meninggal walau ajanibas, meskipun orang lain. Ini kesunahannya tertuju kepada tetangga satu, wa ma'arifihim, dan kenalan-kenalan ahlul mayit. Jadi orang-orang yang kenal dengan ahlul mayit. Ini kesunahannya tertuju pada satu tadi, tetangga dan kenalan. Wa ilam yakunu jironan, meskipun kenalan ini bukan masuk kategori tetangga. Dua.
Kemudian wa aqaribihi, dan kerabat-kerabatnya mayit, wa al abaidi kang adoh, dan kerabat disunahkan bagi kerabat-kerabat mayit yang jauh, wa in kanu bi ghairi baladil mayiti, meskipun mereka ini tidak dalam satu daerah dengan si ahlul mayit atau keluarga mayit. Jadi ada 3 orang yang disunahkan, yaitu 1 tetangga, kemudian meskipun tetangga ini kategori orang lain bukan mahram, 1 tetangga, yang kedua adalah kenalan, meskipun kenalan ini bukan termasuk tetangga, jadi orang jauh tapi kenal. Kemudian yang ketiga adalah kerabat jauh, meskipun jauhnya ini sampai tidak satu daerah dengan dia, misalkan di daerah Semarang dan dia berada di Kendal, yang meninggal di Semarang, kerabatnya di Kendal, itu dia mendapatkan sunnah apa? Ayasna uli ahlihi to'aman, mereka itu disunahkan untuk membuat makanan yakfihim yauman walailatan, yang mencukupi selama 1 hari 1 malam. Apakah ini sudah dilakukan? Sudah. Sunnah, semua mendapatkan sunnah. Kalau ada orang meninggal itu biasanya memang tetangga, dulur, keluarga, kenalan, semuanya itu datang untuk bertakziah. Apakah membuat makanan? Oh, bukan membuat, tapi terkadang ya ada, kalau memang betul-betul dekat ya membantu proses pemasakan. Orang yang meninggal itu biasanya berada di sebelah mayit, sedang sedih di kamar tamu, dan para tetangga, para kerabat, keluarga, teman jauh, teman dekat itu ya ada yang ikut membantu di dapur, ada yang di depan duduk-duduk begitu, dan itu menjadi ketenangan tersendiri bagi orang yang terkena musibah. Masa itu haram? Redaksinya kan begitu, ayasna'u li ahlihi ta'aman, dan ini sudah banyak dilakukan. Lah, masalahnya kan begini, kalau semuanya membuat makanan, coba kalau kerabatnya ada 40, tetangganya ada 90, kemudian akoribnya ada 100. Walah, kalau membawa makanan semuanya itu banyak. Dan untuk agar gajinya mubazir, dan untuk agar tidak mubazir, bagaimana? Ya kita membawa bahan-bahan makanan yang kering seperti mie atau beras, atau kadang ya gula, kemudian kopi, teh, dan macam-macam ya. Itu masa diharamkan. Isna'u li ahlihi ta'aman, buatlah makanan. Buat makanan. Nah ini sudah kita belum membuat tapi membawa bahan makanan. Apa semuanya kan tidak seperti itu. Kalau ini kita ambil secara global, nanti malah orang 200 membawa makanan semua, yang makan siapa? Ya, yang makan siapa? Kalau sekedar membawa makanan itu semua orang bisa, tapi mikirnya kan terkadang kalau dibawakan makanan begini nanti malah tidak kemakan. Jadi ini kan mubazir. Nah, akhirnya membawanya apa? Beras dan lain-lain itu. Kadang ya ada yang berupa uang. Lah, ngasih uang kepada orang yang terkena musibah pahala apa enggak? Nah, sekarang itu silahkan dijawab. Di mana-mana kalau ada orang meninggal itu ya pasti banyak yang nyumbang gitu. Banyak yang takziah kalau di desa itu ya identik dengan nyumbang. Wong tidak meninggal pun ya disumbang kok. Misalkan orang mantu itu ya disumbang. Buah istilahnya kan. Sudah. Wa ayyalihu, lan yen to ndesek sapa
akoreb dan lain-lain tadi, 3 orang yang disunahkan untuk membuatkan makanan. Alaihi mengatase ahlul mayit fil akli ing dalem mangan, dadi disuguh-suguhno. Jadi orang-orang tadi ya tetangganya, kenalan, kerabat dekat maupun jauh. Nah itu kesunahannya kan membuatkan makanan, ya toh. Tadi permasalahannya kalau orangnya banyak masa membuat makanan semua, lah ini kan repot. Jadi kita biasanya memang tadi membawa bahan bakunya. Nah kemudian wayalihu ini setelah makanan dibuat, nanti si kerabat didesak-desak untuk makan, disuguhi untuk makan. Ayo makan, makan dulu, ya begitu. Akhirnya ini kan tradisi yang nikmat sekali ya. Artinya orang kalau meninggal terus tidak susah. Nah ini kalau orang sana mengharamkan tradisi yang demikian ini terus gimana ya? Kalau ada orang meninggal kasih makanan wis ya bahagia pulang. Nah ini kearifan lokal kita atau dalam menghadapi apa sih istilahnya itu, menghadapi masyarakat ini kan kayak kaku begitu ya. Dan kita kan tidak pernah diajarkan untuk kaku, kemudian tidak ajrih kepada orang lain. Sumeh kepada orang lain, baik kepada orang yang tidak. Kita kan harus baik ya, ramah pada orang lain dan pengertian, kan seperti itu. Ya, jadi begitu. Ini oke dan ini sudah kita jalankan. Terus apalagi yang diharamkan, kan sudah harusnya. Wa yahrumu san'uhu linnaihati. Ya, siapa bilang? Jadi ini juga ada kesempatan untuk mengharamkan membuat makanan untuk orang yang terkena musibah. Apabila orang yang terkena musibah itu an-naihah, wanita yang sedang meratapi nasibnya. Menangis tergeruk, malah kamu buatkan makanan, lah itu yang tidak diizinkan. Jadi ini pun kalau kita membaca I'anatul Talibin kan tidak secara serta-merta kita menganggap membuatkan makanan kepada ahlul mayit itu sunnah. Kan ada pengecualian di sini. Pengecualiannya itu kepada wanita yang sedang meratapi nasibnya. Itu tidak disunahkan lagi sudah. Kenapa tidak disunahkan li'anahu i'anatun ala maksiatin? Karena itu termasuk menolong terhadap kemaksiatan. Orang sedang bermaksiat itu malah ditolong. Ini seharusnya permasalahannya ini kan disesuaikan dengan teori dan konteksnya itu bagaimana ya. Jangan kita langsung mengharam-haramkan terus menyebut tahlilan haram. Nah ini dari awal pun saya baca belum ya, kita belum menemukan bahwa tahlilannya itu haram. Yang haram itu cuma kumpul-kumpul kemudian menunggu makanan, itu yang haram. Menunggu makanan dari ahlul musibah itu haram. Dan kita tidak pernah selama ini melakukan seperti itu. Kita selama ini ya kalau ada orang meninggal kita datangi dalam rangka tadi ya, kita menolong, kita membantu, kita memberi sumbangan, kita memberi kegembiraan kepada ahlul mayit dan semacamnya. Begitu. Waqatit tolaktu. Lan teman-teman dudohno nampakno sapa ingsun ala sualin ing atase pitakon. Saya sudah menunjukkan pertanyaan rufi akang den angkat yang disudurkan kepada 5 Fatimah kata al-musyarrafah, kepada para mufti Mekah al-musyarrafah fima yaf'aluhu ahlul mayyit. Ini yang disalahpahami. Konteksnya ini enggak seperti itu. Kita pahami ini ya, mulai dari sini itu ada agak kejanggalan. Fima yaf'aluhu ahlul mayyit, mengenai sesuatu yang dilakukan oleh ahlul mayyit minato ami saking panganan, dari permasalahan makanan. Jadi di Mekah itu ada kejadian yang dilakukan oleh keluarga orang yang meninggal terkait dengan makanan.
wa jawabin lan jawab. Itolatu ala su'alen wa jawabin minhum sangking lima Fatimah al musyarrafah lidzalika maring mengkono-mengkono ma yaf'aluhu ahlul mayyit minat ta'am. Jadi di sini di Mekah sana para mufti disuduri pertanyaan terkait tentang sesuatu yang dilakukan oleh keluarga mayit terkait dengan makanan dan beserta jawabannya. Lah wasuratuhuma utawi gambare soal dan jawab ya, soalnya dulu ini begini. Iku ma qaulul mafati al-kiram bil baladil haram da manafa'ahum lil anam madal ayyam fil urfi al khas fi baldatin liman biha minal ashkhas. Nah, yaitu gambarnya adalah ma qaulul mafati mau tayapoto qaulul mafati al-kiram bil baladil haram. Apa pendapat para mufti yang mulia di tanah haram damanafa'ahum lil anam madal ayam, semoga Allah melanggengkan kemanfaatan mereka bagi seluruh makhluk selama-lamanya. Apa pendapat para mufti haram fil urfi mengenai adat atau kebiasaan al-khas yang khusus. Jadi di sana di tanah haram itu ada kebiasaan khusus al-urfi al-khas fi baldatin, di sebuah negara atau daerah liman biha minal ashkhas, yang di sana ada penduduknya. Begini, anna syakhsa idzan taqala ila daril jaza, ketika ada seorang yang meninggal, intakola pindah ila daril jazai, ke rumah pembalasan yang meninggal. Ketika ada seseorang yang meninggal, wa hadara ma'arifuhu wa jiranuhu al-azau, dan orang-orang kenalannya, tetangganya itu berdatangan dalam rangka, tentu saja dalam rangka itu takziah. Jadi orang-orang datang dalam rangka makziah. Jaro al-urfu, tapi di sana ada kejanggalan, ada semacam pemberlakuan adat. Jaro al-urfu bi annahum yang tadiruna ta'ama. Ini. Jadi di sana di Mekah, itu ada suatu adat yang memang agak menyimpang ya. Ada suatu adat yang agak menyimpang. Di sana ketika ada orang yang meninggal, kemudian datanglah kenalan, tetangga yang takziah, dan datangnya ini tadi bi'annahum yang tadiruna ta'am, dalam rangka ini takziah plus menanti makanan. Jadi kesempatan di sana. Di Jawa tidak ada seperti ini, tidak ada. Mohon maaf, tidak ada. Kalaupun toh ada, itu adalah sebagian kecil yang memang tidak paham. Tapi tradisinya jangan kalian haramkan, karena tidak, konteksnya tuh bukan ini. Ini tuh konteksnya ada suatu adat di Arab, di tanah haram, yang ketika ada orang meninggal, kenalan dan tetangganya yang takziah itu memang datang dalam rangka yang tadiruna ta'am bi annahum yang tadiruna ta'am. Datangnya itu memang untuk menunggu makanannya. Nah, ini kan ada kejanggalan yang luar biasa. Kemudian digunakan dalil ini untuk membasmi tahlil katanya haram, menggunakan dalil i'anah. Ini kan konteksnya jauh. Mohon maaf, konteksnya sangat jauh sekali. Lah kemudian wis do ngenteni makanan, sudah datang menunggu makanan. Wa min ghalabatil haya'i ala alil mayyit yatakallafuna at-takallufa at-tama. Ya jelas. Dan wa min ghalabatil haya'i ala alil mayyit, dan saking terlalu
mayu haya malu ya. Ya ewoh cara begitu, enggak enak. Pas dengan moro-moro sudah datang-datang, semuanya do menunggu makanan. Ya si keluarga tentu saja merasa ewoh. Coba ada apa enggak di Indonesia seperti ini? Nah, ini dalil ini digunakan untuk menyerang kita. Katanya tahlilan haram. Kan tidak nyambung dengan konteks pertanyaannya. Wa min ghalabatil haya'i ala ahlil mayyit, akhirnya yatakallafuna at-takallufa at-tam. Akhirnya ya mereka terbebani dengan beban yang memang sempurna beban. Nah ini misalkan di Jawa ada seperti ini, ya jelas ini diharamkan. Tapi di Jawa itu, di daerah Indonesia, tidak ada yang seperti ini. Tidak ada. Ya. Jadi kalau kita datang ke orang yang meninggal itu memang dalam rangka apa? Dalam rangka kita ikut serta tajhizul mayit dan membantu mayit, takziah, areng-areng dan lain-lain tadi ya. Dan ini konteks yang ada di I'anatul Thalibin itu adalah bagi daerah di Mekah yang memang kebiasaannya kalau ada orang meninggal itu pada datang menunggu makanan. Bagaimana? Apakah sama dengan konteks di Indonesia? Terus ditambah lagi, akhirnya wayuhayyi'una lahum at'imatan atidatan. Yo mau ndak mau mereka menyediakan makanan yang banyak toh. Wa yahdurunaha lahum bil masyaqqati asyadidati, dan disuguhkan makanan itu kepada orang-orang tadi yang bertakziah dengan perasaan yang berat sekali. Ya jelas. Dan di Indonesia tidak ada seperti, tidak ada, saya pastikan. Di desa saya terutama di sini, bisa kalian cek. Kalau tidak percaya, saya pikir di kota-kota sana juga tidak ada. Kemudian kok kebangetan sekali begitu ya. Masa ada orang meninggal malah kita datang untuk menunggu makanan. Itu dari niatnya saja ini sudah jelek. Dari apa? Niatnya saja sudah jelek. Dari niatnya saja sudah jelek. Apalagi dari perilaku malah tegel-tegel mangan. Di sini itu masih banyak orang yang oke kita bertakziah, kita tahlilan kita. Tapi ketika ada suguhan makanan, ada sebagian yang tidak mau, tidak tegel. Ada yang sebagian agak keras begitu, memang ada di kalangan kita. Tapi mereka tetap tahlilan, mereka tetap kumpul-kumpul. Begitu. Ada suguhan makanan, ya kadang ada yang mau, ada yang tidak. Padahal prakteknya kita tahu yang masak itu ya tetangga-tetangga itu. Makanan yang dimasak itu ya masakan bahan bakunya ya dari sumbangan-sumbangan itu. Kan begitu. Jadi kalau menggunakan I'anatul Thalibin untuk menghukumi tahlilan yang selama ini kita lakukan adalah haram, tidak pada tempatnya. Itu yang pertanyaan pertama. Kemudian ini yang kedua. Kan sudah begitu prakteknya ya, prakteknya sudah begitu. Fahalau arada ra'isul hukam, apakah apabila pemimpin hukum atau pemerintah dengan kekuasaannya atau bima lahu minar rifqi birra'iyati, apakah apabila pemerintah peduli atau mencintai mencintai rakyatnya, kepada rakyatnya, mencintai rakyatnya, biman ihadil qadiyati bil kuliyati, kemudian menghilangkan tradisi semacam ini secara total, liya'udu ila tamasuki bisunati, supaya mereka kembali kepada sunnah al-maksurati an khairil bariyah, pada sunnah Nabi, seperti itu gampangnya. Apakah ketika ini kemudian dihilangkan oleh pemerintah agar mereka kembali kepada sunnah Nabi, wa ila alaihi rabbi sholatan wa salaman haitsu qala isna'u li ali Ja'far ta'aman yusabu ala hadzal man'i al-madhkur afidu bil jawab bima huwa mangqulun wa masturun. Nah, ini jawabannya. Jadi ada dua kasus di sini ya. Ada dua kasus. Satu memang
daerahnya itu daerah yang agak nyeleneh, karena ketika ada orang meninggal, orang-orang itu datang takziah tapi terus menunggu makanan, bukannya membantu malah menunggu makanan. Memang tradisinya ini sudah jelek. Kemudian yang kedua, apakah ketika pemimpin menghilangkan tradisi ini, apakah baik begitu, apakah sesuai begitu, apakah diberikan pahala apa tidak, yusabu ala hadzal man'i apa tidak. Nah, jawabannya alhamdulillahi wahda. Saya ringkas saja. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasalikina nahjahu ba'dahu. Allahumma as'alukal hidayata lis-shawab. Naam. Jawabannya jelas iya. Jelas jawabannya itu naam, dapat pahala. Ma yaf'ulun nas minal ijtima' inda ahlil mayyit wasun itum'am minal bidai al munkaroti allati yusabu ala man'iha. Waliyul amri sabatallahu bihi qawaidaddin wa ayyada bihi al-islam wal muslimin. Kemudian qala al-alama Ahmad bin Hajar fi Tufatil Muhtaj li syarhil minhaj wa yusannu li jirani ahlihi ay ahlil mayyit tahayyu'atu ta'amin yusbihum yaumahum wa lailatahum lil khabari sahih isna'u li ahli Ja'far ta'aman faqad ja'ahum ma yusghiluhum wa yalikhu alaihim fil akli nadban li annahum qad yatarakuna hayaan. Itu. Jadi saya pertegas lagi bahwa ini adalah sebuah penggambaran atau analogi yang keliru jika kita ini samakan dengan yang ada di Indonesia saat ini. Ketika ada takziah, ya, kita selama ini tidak pernah ada. Kalau toh misal pun ada, itu mungkin adalah satu oknum atau beberapa. Dan ajaran kita dari ulama-ulama dulu ketika ada orang meninggal, itu memang kita sebagai orang muslim membantu untuk pemakamannya, prosesi pemakamannya, mensolati, mengkafani, mempersiapkan pemakaman, makamnya, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali kegiatan di situ. Jadi kita datang tidak hanya sekedar kumpul-kumpul saja menunggu makanan. Ya, itu perlu dicatat. Kita datang kepada orang yang meninggal selama ini itu bukan hanya sekedar kumpul-kumpul dan menunggu makanan, tapi kita datang untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai orang muslim, membantu mempersiapkan prosesi pemakaman dan lain-lain. Jadi kalau ini dalil digunakan untuk mengharamkan tahlil, tidak ada hubungannya sama sekali dengan konteks yang ada. Ya, cukup sekian mungkin. Untuk tambahan-tambahannya itu memperkuat saja, tapi kita mencoba untuk menyamakan persepsi, menyambung persepsi kita antara teks yang ada di dalam I'anatul Thalibin, pemahamannya dan konteksnya. Mari kita cermati bersama, jangan sampai kita salah tafsir dan akhirnya menimbulkan hukum yang sangat berbeda sekali. Ya, mari kita terus belajar, mari kita cermat, mari kita berpikir dengan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.